Oh, nggak bisa roboh. Dipotong nggak bisa roboh. Memang pernah Pak ya dipotong dulu. Nggih, kacang dicuri itu yang Dicuri. Sempat dilakukan pemotongan. Ya. Sebenarnya sebelum ada beringin itu sudah berdiri tegak. Bahkan dulu kan pernah dipotong, dicuri, kan nggak bisa. Sampai sekarang kan masih berdiri. Jadi Pernah dipotong sampai keliling ya. putus ya, tapi nggak roboh. Terus lebih terkenalnya dengan nama pohon rawa rontek, pohon yang tidak bisa mati kan gitu ya, tidak bisa tumbang. Bisa dibilang udah ratusan tahun tadi ya. Iya, tapi lebih lama ini, lebih yang lama yang kayu jati ini. Lebih lama yang ini. Ini, Kalau ini tadi ada makam, ini makam kuno ya. ini makam kuno. Dua makam kuno ya di bawahnya pohon ini. Ini dulu kan pernah digergaji. Pas di saat gergaji mau dicuri itu, kan ada apa? Tai gerajanya itulah, Iya. limbahnya itu sampai bukan keluar limbah, malah keluar kayak seperti percikan api. Serutan tain gerajinya Iya. itu. Terus sampai mumet itu dipotong mumet sampai lingkaran sampai habis nggak rubuh sampai sekarang. Dan di sini ki apa di daerah wilayah Halaman Selatan ini juga sering terjadi itu ada sebuah hiburan diadakan hari ini misalkan. Terus di kampung ini, padahal di kampung ini tidak nanggap, tidak ada yang apa menanggap hiburan ya, misalkan ada campur sari atau wayang, padahal di kampung ini tidak ada satupun orang yang nanggap istilah Jawa niku. Jadi ada yang jualan juga dan sempat dijual juga. Berjual juga ruame seperti kayak kampung. Itu kesaksian dari beberapa penjual asongan yang keliling itu ya. Iya, itu terbongkarnya kan besoknya itu. Loh, aku tanggapan nih kini, tapi nih kini kok gak ada sing ngomong ewoh. Itu sering terjadi. Oke pemirsa, di penelusuran kita kali ini kita akan menuju ke sebuah tempat yang sangat-sangat keramat ya. Tempat ini ada pohon sakti atau pohon rawa rontek atau pohon yang tidak bisa mati walaupun sudah ditebang orang-orang berkali-kali. Namun orang yang nebang, yang sombong, yang sumbar ternyata celaka setelah nebang pohon tersebut. Orangnya mati, pohonnya masih hidup. Aneh. Banyak yang bilang pohon ini pohon dengan sebutan rawa rontek, mati hidup kembali. Dan kita tadi jalan ke desa dari desa ke desa, tidak ada orang satupun yang berani menceritakan atau menerangkan sejarah dari pohon sakti ini atau pohon rawa rontek ini. Hanya satu orang yang berani, yaitu Pak Andika. Hanya beliau yang berani dan mau mengantar kami dan mau menceritakan tentang cerita-cerita mitos-mitos, misteri pohon rawa rontek. Nah, kebetulan kita dibonceng atau digoncet Pak Andika sendiri ya. Ini pakai motor trail ini. Ini jalannya setapak kan ya. Jadi kita tuh ngetrail begitu. Nah, lewat tengah-tengah persawahan. Nah, itu mungkin di Gerumbul itu mungkin ya. Oh iya, kita berada di daerah Kecamatan Sukorame, Lamongan, Jawa Timur ya. Nah, harus belusuk ya, masuk lewat jagung-jagung. Nggak tahu ini jagungnya siapa, wis pokoknya dilewati aja ya. Nah, kita sudah masuk ke dalam tanduran tanaman jagung-jagung ini. Ini masih jauh mungkin ya. Nah ini itu mungkin. Nah kita sudah dekat ya. Tetap stay, jangan di skip ya. Tetap stay di gerbang Jawi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa semuanya. Jadi di kesempatan hari ini saya berada di Dusun Samben ya, Desa Gedong Kumpul, Kecamatan Sukorame, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Dan saat ini kita akan mencoba mereview sebuah lokasi yang dimana ada sebuah pohon sakti ya. Pohon tersebut sempat dipotong tapi tidak bisa roboh dan sampai sekarang masih berdiri. Dan di kesempatan hari ini saya bersama warga desa sini yang akan memberi
kesaksian bagaimana kemistiran sebuah pohon yang ada di sebuah punden di tengah persawahan warga ini. Dan di sebelah kanan ini juga ada sebuah pohon yang sudah roboh ya, ditumbuhi jamur, yang juga ini memiliki cerita yang tidak kalah mistisnya, sehingga dibuatkanlah pagar besi oleh masyarakat sini. Nah, di sampingnya ada pohon apel ini ya, apel Jawa. Iya Pak Andi ya? Iya, apel Jawa. Ya, ini Pak Andi atau Pak Andika ya, channelnya apa? Andika TV ya? Andika apa Production? Iya, kalau di FB Andika Production. Andika Production, asli warga Sukorame sini. Nah Pak Andi, ini kan sebuah hutan ya, hutan Iya. desa, yang dimana hutan ini berada di pertengahan sawah ya, di tengah sawah. Perbatasan itu. Perbatasan antara Lamongan dan Jombang. Jombang. Iya, selatan lagi sudah ikut Jombang. Sebelah sana itu sudah ikut Sudah Jombang. ikut Jombang. Ini yang kita berdiri ini Lamongan terakhir paling selatan. Lamongan paling selatan. Nah, nanti kita akan menuju ke sebuah lokasi yang dikeramatkan oleh warga sini ya tentunya, yang dimana ada cerita bahwa sebuah pohon jati ya kalau nggak salah Pohon ya, jati yang usianya sudah ratusan tahun. ratusan tahun. Ya. Pernah ada kejadian atau upaya pemotongan yang dilakukan. Pernah dipotong sampai pas di saat pemotongan itu tai gerajanya itu mengeluarkan api. Bahkan dipotong sampai mumer itu sudah nggak bisa putus sampai sekarang. Dipotong sampai keliling, Nggak putus. tinggal robohnya nggak roboh. Nggak roboh sampai sekarang. Sampai sekarang Masih berdiri. Masih berdiri. Ya, dan lokasinya tidak jauh dari sini. Ada di sana sebelah sana. Yuk kita sambil jalan Pak Andi. Kalau menurut panjenengan, lokasi ini dulu bekas perkampungan era-era kerajaan atau apa kok? Apa ya? Beda dengan apa ya? Persawahan yang lainnya di sini. Di sini dulu itu sebelum ada kampung itu memang tempat sumber mata air yang sangat besar. Di sini titik lokasinya, dan sekaligus ibaratnya itu kan di mana ada kehidupan tetap nggak jauh dari yang namanya Sumber mata air. Ya. Nah, maka dari itu sumber utama ini sejak zaman dulu itu, sejak nenek moyang itu dikeramatkan, atau istilah cikal bakal dulu itu dari sini, tanah pembukaan pertama Gitu ya. ya. Sumber mata air yang memang dari leluhur sudah Terus ada. dikenal di sini tuh kepalanya Kali Lamung. Kepalanya Kali Lamung. gimana itu ceritanya Pak Andi? Ya, aliran air dari Bengawan Solo. sebelum masuk ke laut itu kan titik awalnya di sini. Nek orang Jawa atau orang sesepuh itu mengatakan ini ndase. Nah, buntutnya itu di apa? Nyampe di laut utara yang perbatasan antara Gresik dan Lamongan, di Sidayu. Kali Lamung. Nah, itu Daerah Sidayu. sampai mengalir ke sana. Itu titiknya awalnya dari sini. Setelah di kalau Jawa itu ndase, Ndase kali. ndase kali. Sumbernya Kali Lamong. Kali Lamung Di sini ya. di sini Yang muaranya di sampai ke Bengawan Solo, laut sana ya. laut sana, Masuk ke laut laut sana. utara, perbatasan Gresik dan Lamongan. Terus sumber itu sendiri masih ada sampai sekarang? Ya airnya dari sini, mulai dari sini ini kan sungai. Oh, di Sungai ini mengalir sampai masuk ke wilayah Sukorame, Ngimbang sampai ke sana. Arah ke Berarti sumber atau pusatnya Kali Lamong itu di sini titiknya. infonya dari sini, dari awal mula. Sampai mengalir ke laut utara. Laut ya, yang Gresik atau Lamongan itu Iya, nggak salah ya. perbatasan itu kan Kali Lamong. Kan Kali biasanya Lamong. banjir. Itu airnya kan dari sini awal mulai. Baru tahu ini kalau Kali Lamong itu sumbernya di sini ternyata Iya, ya. jarang orang tahu ini. Ya. Jarang orang tahu, dan mungkin perkiraan orang-orang ya ada sempalan dari Berantas atau apa gitu ya mungkin Iya. ya. Ternyata di sini. Nah, itu loh, Pak. Itu kalau dari jauh-jauh kelihatan banget. Oh itu. Itu kan pohon yang tua, pohon jati tua. Ratusan. Itu pucuknya ya. Itu pucuknya. Terus Ya. ditumbuhi beringin. Iya, campur itu di sebelahnya. Sebenarnya sebelum ada beringin itu sudah berdiri tegak. Bahkan dulu kan pernah dipotong, dicuri. Kan nggak bisa. Sampai sekarang kan masih berdiri. Jadi Pernah dipotong sampai keliling ya. putus ya. Tapi nggak roboh. Terus lebih terkenalnya dengan nama pohon rawa rontek, pohon yang tidak bisa mati Iya. kan gitu ya, tidak bisa tumbang. Memang dari dulu tempat ini ya semak belukar seperti ini, nggak ada rumah-rumah atau apa gitu ya, Nggak ada. atau dimanfaatkan warga untuk nanam apa? Lokasi ini biasanya dibuat untuk acara bersih desa.
Biasanya acara tradisi bersih desa itu 1 tahun sekali setelah panen padi biasanya. Dan di sini juga nanti kalau acara bersih desa itu ramai, orang 4 kampung itu ngumpul di sini, terus ada hiburannya wayang. Di tempat ini. Ya, pembukaan pertama. 4 dukuhan ya. Hiburannya 4 hari. 4 hari berturut-turut. 4 hari. Dan tentunya nggak serumbu ini ya. Ya, ini nanti kalau mau sedekah bumi ini dibersihkan. Dibersihkan nanti seperti orang-orang nanti satu kampung itu di sini banyak, ada hiburannya, ada penjualnya di sini ramai banget. Padahal ini di tengah persawahan ya. Iya, dekat hutan ini. Dekat hutan. Nah, saya dengar-dengar juga lurahnya di sini lurah cantik ya. Iya bener. Saya namanya Bu Angel Emitasari. Bu Angel Emitasari yang nanti juga dalam kirap atau bersih desa itu beliau juga tampil Ya, gitu. biasanya ramai di sini, Pak. Biasanya hari Jumat Pahing. Buat paling apa lagi ya? Jumat Pahing. Wayang juga ya Pak ya. Pertama pembukaan itu hiburannya wayang di sini. Wajib itu. Wajib. Setelah itu nanti biasanya hiburannya itu kalau siang hiburan tayub, dalunya itu lodrok, kalau nggak campur sari. Campur sari. Oke, kita mendekat ke lokasi Pak. Jadi kurang lebih berapa hari lagi dari sekarang nih? 2 mingguan. 2 mingguan. 2 mingguan. Ada bersih desa. Ya Ini nanti kalau ada bersihkan. kesempatan kita coba liput ke sini ya Pak ya. Ya, Seru tentunya ini. Nah, di sebelah kanan ini ada pohon yang besar. terbesi ini. Pohon apa ini Pak? Terbesi. Tumbang juga. Tumbang. Ini akarnya sampai segini. Ini bisa dilihat. Tumbangnya itu kena angin atau Kena angin. angin ya? Ya. Ini besar sekali pohonnya. Sampai segitu. Tuh Nah, ini kelihatan tuh ya. akarnya. Kita aja akarnya nggak. Berapa meter? Banget itu. 3 kali orang nih ya berdiri ya. Coba Nah. jangan berdiri situ Kak. Bisa tiga orang ya. Berapa meter ini? Ini akar paling tengah paling bawah. Dan ini ya suatu hal yang memang warga sini meyakini bahwa tempat ini masih mistis Pak ya. Iya. Warga sini kan masih banyak yang memasak menggunakan kayu bakar ya. Iya. Seharusnya kan diambil ya. Ya, tapi ini kan kalau di desa itu ini memang tempatnya itu kan aura mistisnya kental. Iya. Sekaligus di sini kan sempat punden, dilindungi sama warga sini. Meskipun ada apa-apa kan tidak diambil. Meskipun kayu ini bisa dimanfaatkan, Ya. tapi warga sini pun memilih untuk tidak mengambilnya. Nggak ambil, soal melindungi. Ini sudah Tradisi ya. tradisi. Biasanya tempat ini untuk acara bersih desa. Iya. Lebih baik dibiarkan sampai busuk Iya. daripada nanti ada suatu hal yang tidak diinginkan. Iya, Seperti lebih itu. baik menjaga daripada Terjadi rusak. apa-apa. Nah, Iya. Memang harus seperti itu. Lihat, Ya. Dan lokasinya ada di sebelah sana Pak ya. ya sebelah sana. Itu di sana tuh terlihat ada rumah, itu kampung Pak Di. Mana, Pak? Itu rumah itu. Kalau ini kalau dilihat dari kasat mata, ini perkampungan besar. Perkampungan besar. Ya, tapi nggak kelihatan. Kalau dilihat dengan Mata telanjang. mata telanjang. Ini kampung besar. Di situ. Iya. Tapi kalau rumah itu Itu kandang, gubuk yo, gubuk orang di sawah. orang sawah. Tapi di sisi gaibnya Kayaknya. ini adalah perkampungan Dan ada masjid besar. di sini. Iya. Berarti warga sini juga meyakini hal itu ya Pak Di. Iya, yakin. Sering terjadi suatu yang tiba-tiba dilihat warga sini. Iya. Muncul kampung dan masjid. Biasanya kalau malam apa itu ya tidak semua orang bisa melihat, hanya orang-orang tertentu. Ini seperti kampung besar. Ada masjidnya juga besar. Masjidnya sebuah perkampungan gaib ya, boleh dibilang begitu ya. Perkampungan gaib. Oke. Nah, sini ada dua pohon yang dipagar besi juga. Yang di sebelah kanan ini pohon jambu. Pohon jambu ini. Kalau melihat dari bentuknya dan besarnya ini sudah bisa dibilang sudah ratusan tahun Pak ya. Iya. Tapi lebih lama ini, lebih yang lama yang kayu jati ini. Lebih lama yang ini. Ini. Kalau ini Pak Di, ada makam ini makam kuno ya. Ini makam kuno. 2 makam kuno ya di bawahnya pohon ini. Nah ini Kak. Ini yang menjadi tujuan kita ya, sebuah pohon jati tua yang dimana jati ini sekarang dililit atau diselimuti oleh pohon mungkin beringin Pak Andi Iya. atau iprik. Nah pohon ini gimana tadi pernah dipotong Pak Andi? Pernah dipotong yang berusia anak itu sampai putus ya. Yang
Oh, bekasnya nggak ada ya Pak ya? Itu yang di sebelah paling bawah. Dulu kan ini kan dulu kan mau dicuri. Ya, Pak Adi masuk sini. Iya. Nah, ini. Ini yang bawah sini. Ini dulu kan pernah digergaji. Pas di saat gergaji mau dicuri itu kan ada apa? Tai gerajanya itulah. Iya. Limbahnya itu. Itu sampai bukan keluar limbah, malah keluar kayak seperti percikan api. Serutan tain gerajinya Iya. itu. Terus sampai mumet itu dipotong mumet sampai lingkaran sampai habis nggak rubuh sampai sekarang. Berarti proses pemotongan itu sudah keliling. Sudah keliling, sudah keliling. Tinggal Ini kan baru ini, yang hidup ini. Ini dulu kan nggak ada. iya, cukulan. Dulu kan cuma kayu jati. Semua nggak ada ini, mesti kelihatan pas potongannya bawah ini. Tapi kalau di orang-orang ini nggak kelihatan ya kira-kira. Agak ke bawah. Oh, agak Iya. tertutup akar ya Pak ya. Soal dulu waktu dicuri kan semakin ke bawah kan semakin mahal. Oh, Semua mau gitu. dicuri loh. Dulu pernah mau dicuri orang yang nggak bertanggung jawab. Berarti pemotongan itu dilakukan orang yang ada niat untuk mencuri Iya. tanpa izin gitu motongnya. Iya, malam hari. Malam hari. Malam hari. Di senso gitu ya. Dulu Gaji- belum ada sensor. Oh, gaji biasa. Haji biasa. Oh, kalau di senso kan kedengaran dari kampung Ya, ya. kan dari kampung. Hmm. Itu pun keluar api sampai lingkaran ini nggak putus. Padahal Sudah keliling. sudah keliling motongnya itu. Dengan lingkar diameter ada ini kalau Kalau yang hidup ini kan baru. Dulu kan belum ada. ya beda pohon Pak ya. Beda pohon. Bukan pohon jati itu Iya. pohon apa beringin atau iblis. Sebelum ada ini kan ini sudah meskipun dipotong sampai putus kan masih berdiri. Sebelum Oh. ada pohon ini Logikanya ya kalau misalnya sudah keliling ya itu kan Iya. roboh ya. roboh, Tapi ini malah tetap berdiri, tetap berdiri. tegak dan sampai sekarang. Ya. Terus bagaimana kelanjutan orang yang berupaya untuk mencuri pohon ini dulu itu? Infonya ya saya tidak menyebutkan orang. Mm-mm. Orangnya itu ya kena istilahnya kena balak apes. Kena apa terus? Yes, ada yang ngapunan, ada yang meninggal juga. Ada yang meninggal dunia Ibunya juga. itu, iya. Yang mencuri. Kok bisa maksudnya gini? Sebuah upaya pencurian yang dilakukan malam hari dengan media cara senyap lah dengan Ya. gergaji manual kan gitu ya, Ya. bukan gergaji mesin. Itu bisa tahu bahwa ini si A, si B, si C yang mencuri itu mungkin ada bocoran dari salah satu pelaku tersebut. Ya ada yang bilang gitu, ada Iya. yang bilang ini, tapi yang ramenya dulu itu kan dipotong nggak rubuh gitu. Omongan-omongan di warung itu kan ada semua. Klesik-klesik itu. Ya apalagi ikan dulu itu kan rame ini dicuri, tapi nggak bisa ngerobohkan. Sampai sekarang masih. Iya, iya. Ya kemudian masih dilindungi. Kalau kita pikir secara logika ya, Ya, Pak. masuk akal. Itu pohon yang sana tadi kan dengan apa namanya batang atau akar setinggi itu ya, itu kena angin pun roboh. Roboh. Ini seharusnya yang sudah posisi bawahnya sudah dipotong itu kan kalau kena angin kan roboh Ini hampir 70 meter sampai atas. ketinggiannya. Ketinggian 70 meter. 70 meter. Lah ini semua mau dimuatkan satu mobil truk kan muatan enggak bisa. Kayaknya nggak cukup. Bebannya Iya. semua sebegitu besar. Ya, coba Ini kita diameternya besar. kita keliling Pak Andi, kita Besar. keliling. Coba biar Ini besar. Rocky. Loh, sampai sini. Loh, kita sampai sini. Belum sampai sini. Besar ini Pak Andi. Besar, Pak. Tuh. Ini yang kayu, ini kan cuma di pinggirnya saja. Iya. Ini dulu kan nggak ada. Jadi tertolong oleh pohon yang baru Ya, tumbuh ini ya. ya. Ini tumbuh dengan sendirinya. Jadi tertolong ini terus Ini bukan pohon satu jenis, Iya, beda. jenis. Gitu. dirangkul ini akhirnya semakin kuat dia berdiri Iya. ya. Berdiri kokoh. Tapi seumpama semakin kuat tetap roboh, Mas. Logikanya kalau biasa tetap roboh. Iya, nggak Soalnya bebannya terlalu berat. dengan Ini ya ketinggian kalau dia dipikir ya nggak masuk akal. di luar Tapi nalar. nyata ya di luar nalar. Suatu hal yang di luar nalar tapi ini memang nyata. Memang banyak orang itu yang nggak percaya kalau masa dipotong enggak. Ya, ini faktanya. Ini pernah dipotong sampai diameter melingkar ini tidak roboh sampai sudah putus ya. Terus pernah nggak ada orang Sumbaras pohon gini aja, sini tak potongnya, Nggak ada yang berani. nggak ada yang berani. Sini ada yang berani, Mas. Bahkan warga sini pun di dekat lokasi ini untuk menceritakan hal ini pun agak ketakutan. Ketakutan. Tadi ada warga juga yang kita wawancarai seperti ketakutan untuk Iya, menyampaikan nggak berani. kan gitu ya. Iya.
Di sini kalau orang luar apa berbuat atau niat buruk pasti nggak jadi terlaksana, malah dapat balak apes. Tadi di belakang kamera Pak Andi juga menceritakan ada orang Jombang yang nyuluh kodok. Ya, nyuluh kodok apa ya? Gimana ceritanya tadi? Dulu itu ada orang Jombang cari kodok, Pak. Kan banyak biasa dari sini. Terus mengeluh. Kan bilang begini, apa? Golek ke sore sampai dalu kok gak oleh kodok. Mosok gak sing kodok gede ndang tak mulai. Ternyata setelah ngomong gitu ada yang besar. Akhirnya Karena orangnya kaget, kodoknya diuncalkan. Soalnya kodoknya itu langsung bisa bicara. kodoknya ngomong? Iya, orangnya pernah bercerita seperti itu. Terus orangnya lari. Sebuah ucapan yang terlontar dari orang yang Iya. putus asa gitu ya. Makanya di sini kan nggak boleh niat jelek, terus omong yang tidak itu nggak boleh, apalagi ulang keluar. Gitu. Memang ini kan tempatnya agak sakral, wingit. Terus Dan ini juga dilindungi. selain kejadian orang nyuluh kodok tadi, ada nggak warga sini yang pernah mengalami suatu hal mistis di tempat ini, Pak Dik? Pernah, Apa itu contohnya? ya ada yang berakibat fatal juga. Kadang ngomong yang enggak. Terus di sini kalau muncul aneh-aneh, Mas, istilah Jawa itu kan kayak hewan kayak apa itu kan punyanya Mbak Sari Mbah Rekso sini. Orang sini nggak berani. Hewan apapun? Hewan apapun. Tapi kalau ada satu hewan yang misalkan ada niat jelek, pasti ada imbasnya. Gitu ya. Iya. Jadi apapun yang ada di sini, warga sini pun tidak berani. Tidak berani. Mengusik Iya. atau apa. Tidak hanya hewan, bahkan Segala hewan pokoknya di area sini orang nggak berani macam-macam. Cuma dilihat saja. Orang sini sudah yakin bahwa ini adalah ingon-ingon. ingonane Mbah Rekso, Mbah yang berukung iki. Yang terkenal di sini Mbah siapa gitu, biasanya satu tempat kan ada anak Ini siapa. Punden Merukung, Mbah Merukung. Mbah Mbah Merukung. Dari dulu itu sudah dinamakan turun-temurun itu Mbah Merukung. Mbah Rekso mriki. yang mau reksa sini. Nggih. Sekaligus sebagai kepala dari Kali Lamung sini. Yang tadi titiknya, iya. sampaikan itu. Sungainya ada sana. Mm-mm. Itu yang mengalir sampai ke Laut Utara. Jadi titik sumbernya dari Mulai sini. dari sini mengalir. Kadang terus ada yang ke sana langsung ke sungai, Tapi ada yang jauh dari sini ya, jauh ya. itu. Sana ya? Nah, itu Parungan ada. itu? Iya. Oh jauh juga ya dari sini. Ini rembesannya dari sini ya tetap ya. Ya, kalau di sini airnya banyak kan gelendernya kan ke sana. Soalnya Mengalirnya sini ke dataran sungai. paling tinggi ya. Ya. Sebuah Itu perbukitan gitu ini ya. sumbernya besar itu. Belakang ini sudah ikut nyumbang, cuma ini masih Lamongan. Dan di sini di daerah wilayah Lamongan Selatan ini juga sering terjadi itu ada sebuah hiburan diadakan hari ini misalkan. Terus di kampung ini, padahal di kampung ini tidak ada yang menanggap hiburan. Terdengar suatu keramaian di desa lain. Ya, misalkan ada campur sari atau wayang, padahal di kampung ini tidak ada satupun orang yang nanggap istilah Jawa niku. Tapi ada Dan sumber suara itu dari tempat ini, di area-area ini. di area sekitar Iya, sini. Iya. Jadi sebuah gamelan atau wayang itu yang nanggap itu bukan manusia. Malah ada itu yang biasanya bakul, itu kalau ikut dari pemainnya hiburan itu juga masuk. Kecelek. Iya. Kecelek apa? Ya seperti kayak kampung besar, tapi kalau setelah pulang kalau dia ngantuk pasti carry, Pak. Oh gitu. Iya. Jadi ada yang jualan juga dan sempat dijual juga. Berjual juga ruang seperti kayak kampung. Itu kesaksian dari beberapa penjual asongan yang keliling itu ya. Iya. Itu terbongkarnya kan besoknya itu. Loh, aku tanggapan ning kene, tapi ning kene kok gak ada sing ewuh. Oh, itu sering terjadi. Sering terjadi. Iya. Bahkan kemarin juga ada yang pesan material. Apa Tapi itu, Pak? namanya itu di kampung enggak ada. Material Sudah di cash. sudah dibayar. Iya. Itu pesen di suatu galangan gitu. Galangan Dikirimnya ke ke area sini, area wilayah kesalaman sekitaran sini lah. Namanya orang ini di kampung ini padahal tidak ada yang pesan. Padahal sudah cash. berarti memang fix bahwa di sekitar sini masih ada sebuah perkampungan gaib ya Pak. Iya, di sebelah sana juga ada Yang katanya jenengan tadi ada kampung juga masjid itu ya. masjid besar. Kalau kita berbicara masalah gaib, memang
kebanyakan orang sekarang itu seperti nggak percaya. Nggak kan percaya. gitu ya. Hal yang tidak bisa diwujudkan di kamera atau di tayangan, tapi bisa diceritakan. Tapi juga sebagian percaya bahwa gaib itu memang ada. Dan apalagi kita memang sebagai orang Islam ya, itu memang harus percaya dengan adanya gaib kan gitu ya. Itu salah satu rukun iman kalau nggak salah ya Pak ya. Dan salah satunya di sini sebuah pohon ya, pohon jati dengan diameter yang sangat besar ini. Posisi ini sudah putus sebenarnya, tapi karena diselimuti akar jadi tidak terlihat bekas gergajinya. Iya. Dan dengan ketinggian kurang lebih 70 meter. Ini masih berdiri kokoh sampai sekarang. Ini adalah pohon yang Pohon jati. sakti ya, pohon bisa dibilang pohon rawa rontek ini ya. Jarang orang tahu ini. Dan jarang orang tahu dan juga jarang diliput media gitu ya. Iya. Nah, explore kita hari ini sukses ya, berada di wilayah Sukorame Lamongan. Begini kondisi keadaan pohon jati yang pernah dipotong, sempat dicuri tapi tidak berhasil dan sampai sekarang masih berdiri kokoh. Oke, semoga tayangan kali ini bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.